Galeri selebriti sore ini diawali dengan berita dari musisi Yovie Widianto yang Jumat pekan lalu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32. Berbeda dengan suasana pesta ulang tahun umumnya yang selalu diwarnai dengan acara tiup lilin dan potong kue tart, kali ini Yovie merayakannya dengan pesta minum champagne. Acara ulang tahun Yovie ini dihadiri pula oleh sejumlah artis. Di usia kepala 3 ini, Yovie menyimpan sebuah obsesi dalam karirnya sebagai Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck. Pemirsa, nama Katon Bagaskara sulit dipisahkan dari grup musik Kla Project. Karena bersama kelompok inilah, nama Katon meroket di belantika musik Indonesia. Tetapi di luar Kla, Katon juga bersolo karir dengan mengusung album solonya. Itu sebabnya jangan heran jika suatu saat kita menemui Katon tampil show seorang diri tanpa Kla. Dan itulah yang ditemui Cek dan Recheck minggu lalu di Surabaya. Vokalis bersuara empuk ini ditemui sedang mengadakan show untuk solo albumnya. Dan saat ini Katon tengah kerepotan memenuhi jadwal show antara album solo dan promo album Kla Project. Sangat susah sebenarnya. Sangat susah, apalagi Kla juga di tengah promo, di tengah juga banyak show-show juga ya. Tapi saya harus tanggung jawab deh, saya juga punya solo karir kan. Apalagi juga kemudian banyak sekali yang minta saya tampil di solo karir saya dengan format akustik. Dan itu salah satu tantangan tersendiri. Setelah 7 tahun mengusung nama Kla Project, saat ini para personil Kla memutuskan untuk mengembangkan karir pribadi di luar Kla. Dan menurut Katon, masalah itu telah dibicarakan bersama. Kla sempat rapat, kita ngobrol satu sama lain. Ada nggak sih pencapaian-pencapaian dari tiap pribadi yang belum terpuaskan di albumnya Kla? Terus si Adi bilang, saya mau produce sendiri, saya mau buat artis-artis baru. Lilo bilang, saya mau ngerok. Kalau di kelas saya nggak bisa ngerok. Terus saya bilang, kalau gitu sama juga, saya mau ngepop bener. Sama agak ada acidnya, ada R&B-nya, karena kalau di kelas juga nggak bisa. Nah itu kita semua bisa kita keluarkan di solo masing-masing, sehingga akhirnya kalau kita kembali lagi ke kelas, kita nggak jadiin kelas sebagai pelarian dari segala obsesi kita gitu loh. Sebagai vokalis, Katon memberikan warna yang kuat pada warna lagu-lagu Kla. Bahkan suara Katon telah menjadi trademark bagi grup Kla Project. Begitu pula dengan jenis lagu-lagu yang dinyanyikan Katon untuk albumnya yang tidak berbeda dengan lagu-lagu Kla yang dominan dengan jenis musik pop. Justru untuk menghindari supaya albumnya Kla jadi nggak sama banget sama albumnya Katon, lebih baik saya hindari bekerja sama Lilo sama Adi. Bukan karena mereka nggak bisa membantu saya, tapi justru supaya mereka juga tidak memberi warna Kla lagi ke album saya yang akhirnya nanti semakin susah untuk dibedakan. Ini mungkin jadi tantangan buat Kla bagaimana supaya bisa membuat albumnya Kla itu tidak seperti albumnya Katon. Ya kan, berarti Katonnya nggak boleh terlalu dominan di Kla. Jika harus memilih mana yang menjadi prioritas utama, suami artis Ira Wibowo ini agak kebingungan menjawabnya. Karena bagi Katon keduanya sama pentingnya. Kepuasan saya adalah saya bisa mengapresiasikan apa yang saya pengen buat musik yang bisa kena segmen bawah, segmen atas, segmen menengah. Tapi musik ini pun bisa dikaji dari segi apresiasinya, kayak lagu Dinda itu. Nah itu kan yang mungkin kalau di Kla kadang-kadang kami buat musik yang segmented, yang sudah ada segmennya tapi belum bisa menyentuh yang lain-lain gitu loh. Nah itu kepuasan batin saya. Tetapi diakui oleh Katon secara materi, album solonya lebih menguntungkan dari album Kla. Lalu tidak tergodakah Katon untuk lebih serius di solo album dan melepaskan diri dari Kla? Saya sih tidak ingin lepas dari Kla karena saya mencintai apa yang namanya sejarah. Saya mencintai apa yang namanya perjalanan karir seseorang. Dan selama Kla masih dicintai, selama Kla masih disukai, saya akan pertahankan Kla sekuat tenaga. Tapi kalau Kla sendiri sudah merupakan suatu kewajiban dan kejenuhan kita bermusik di Kla, ngapain lagi? Berarti kita nggak happy untuk nerusin Kla. Sekali saya buat album solo, saya akan terus buat karena emang lain ya kepuasannya buat album sendiri sama buat album rame-rame.
Pemirsa, begitulah dunia artis yang tidak pernah lekang dari isu dan sensasi. Namun begitu tetap saja menarik untuk disimak. Nah pemirsa, inilah berita-berita singkat dari dunia selebriti yang layak Anda simak. Galeri selebriti sore ini diawali dengan berita dari musisi Yovie Widianto yang Jumat pekan lalu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32. Berbeda dengan suasana pesta ulang tahun umumnya yang selalu diwarnai dengan acara tiup lilin dan potong kelopak, kali ini Yovie merayakannya dengan pesta minum champagne. Acara ulang tahun Yovie ini dihadiri pula oleh sejumlah artis. Di usia kepala 3 ini, Yovie menyimpan sebuah obsesi dalam karirnya sebagai musisi. Di usia sekarang saya ingin buat karya musik yang artinya diterima dengan apresiasi yang baik oleh masyarakat, diterima dalam pengertian punya kualitas yang membanggakan bangsa kita, moga-moga gitu loh. Ya itu saja, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan yang ada, saya selalu berusaha untuk mengerjakan yang terbaik untuk saya, paling enggak untuk bangsa ini, menghasilkan musik yang baik-baik. Fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire. Take me away. Perancang busana Hari Darsono sejak lama menyimpan obsesi untuk membuka usaha wine cellar atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah usaha gudang anggur. Jumat 21 Januari lalu, Hari Darsono mewujudkan keinginannya itu. Bertempat di Hotel Kempinski, Hari membuka usaha gudang anggurnya. Hari menjual minuman anggur impor dari berbagai negara terkenal seperti Prancis. Di seluruh dunia kan negara-negara penghasil anggur kan banyak ya, dan semua mempunyai gudang anggur ya, wine cellar. Di Asia Tenggara nggak ada gitu. Saya pikir di sini kan orang asing banyak. Supaya mereka ketarik gimana? Saya pikir kita buat wine cellar aja, gudang anggur. Karena yang paling dekat gudang anggur yang ada di Asia yang paling dekat Indonesia cuma di Hong Kong. Nah, lalu di sini kita punya ahli anggur, Pak John. Sini. Ini Pak John ini ahli anggur yang dari Inggris yang sudah tinggal di sini 27 tahun. Semua orang tahu nih mukanya Bapak satu ini. Penyanyi dangdut Jaja Miharja yang dikenal dengan gaya menyebutkan kata "apaan tuh" di salah satu acara musik dangdut, Minggu 23 Januari lalu menikahkan anaknya Iwan R. Setiawan. Iwan menyunting gadis asal kota hujan Bogor, Nunung Nurfaiza. Akad nikah dilangsungkan di rumah kediaman Nunung Sabtu 22 Januari, sementara acara resepsinya dilangsungkan 23 Januari di tempat yang sama. Beberapa teman Jaja sesama penyanyi dangdut tampak hadir dalam acara resepsi pernikahan itu. Semenjak menjadi Nyonya Ricardo Glael, nama Rini S. Bono menghilang dari dunia keartisan. Terakhir ketika Ricardo menjalani proses persidangan kasus Goro, Rini dikabarkan menetap di Australia. Bahkan ada pula isu yang mengatakan bahwa Rini akan segera rujuk kembali dengan mantan suaminya Ahmad Albar. Namun semua itu tentu saja sulit dipercaya ketika melihat kemesraan Rini dan Ricardo dalam sebuah acara pekan lalu. Pemirsa, inilah untuk pertama kalinya Rini S. Bono dan Ricardo Glael muncul di depan umum setelah Ricardo dinyatakan bebas dari kasus Goro. Tidak ada yang berubah dengan pasangan ini seperti isu-isu yang terdengar di luaran mengenai keretakan rumah tangganya. Malam itu, pasangan Rini dan Ricardo tampak mesra sambil menggandeng anak bungsu dari perkawinan mereka ketika menghadiri acara peresmian minuman anggur milik perancang Hari Darsono. Kepada Cek dan Recek, Rini dan Ricardo menceritakan kesibukannya belakangan ini. Kegiatannya di rumah aja, sebagai ibu rumah tangga biasa, ngurus anak, suami. Oh, saya kembali ke orang tua saya. Sekarang saya di Kentucky sama Glael. Rini S. Bono dulu lebih dikenal sebagai bintang film. Sementara Ricardo Glael sangat populer sebagai pengusaha. Kini kabarnya banyak produser film yang kecewa karena tidak berhasil mengajak Rini kembali berakting di layar lebar. Sementara ini saya belum ke situ lagi mungkin, jadi Belum ada yang cocok katanya sama ini. Tapi kalau ada yang cocok silahkan aja. Kenapa Rini tidak tertarik pada tawaran main film atau sinetron?
Insya Allah nanti kapan saya belum tahu kapan. Tapi sementara ini saya konsentrasi ke anak yang paling kecil dulu ya. Nanti kalau mungkin udah mulai besar, mungkin bisa kembali lagi. Dari Ricardo, Rini telah memperoleh seorang anak. Adakah rencana Rini dan Ricardo menambah momongan lagi? Pengennya sih ya. Pengennya sih ya. Kayaknya udah cukup, udah 4. Udah banyak.